Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wahyu Isnanda Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah negosiasi advokasi bisnis. Dan yang saya banggakan teman-teman saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu mengenai advokasi modern dalam agribisnis berbasis data digital. Nah, topik ini menjadi penting karena perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor termasuk sektor pertanian dan agribisnis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Nah, sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan pangan, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun demikian, di balik peran penting tersebut, sektor agribisnis masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya kesejahteraan petani, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses ke pasar, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu upaya yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, salah satunya melalui advokasi. Nah, advokasi menjadi alat penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang kurang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, advokasi juga mengalami transformasi yang signifikan. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan konvensional seperti pertemuan langsung dan penyampaian aspirasi secara formal, maka saat ini advokasi dapat dilakukan secara lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, perkembangan media sosial tersebut seperti platform digital serta ketersediaan data yang melimpah telah membuka peluang baru dalam pelaksanaan advokasi. Nah, informasi dapat disebarkan dengan cepat, opini publik dapat dibentuk secara luas, dan tekanan terhadap pembuat kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, namun demikian, perubahan ini juga menuntut adanya kemampuan baru, baik dalam mengelola data, menyusun strategi komunikasi, maupun membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, advokasi modern tidak lagi hanya mengandalkan suara, tetapi juga membutuhkan bukti yang kuat dan pendekatan yang sistematis. Nah, dalam konteks agribisnis sendiri, penggunaan data menjadi sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi lapangan. Data dapat digunakan untuk mewujudkan ketimpangan, mengidentifikasi masalah, serta memberikan dasar yang kuat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan terjadinya kolaborasi yang lebih luas antar berbagai pihak stakeholder, seperti petani, pemerintah, akademis, dan sektor swasta serta masyarakat umum. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan advokasi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu,
Pemahaman mengenai advokasi modern dalam agribisnis menjadi sangat penting bagi kita, khususnya sebagai mahasiswa yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan di masa depan. Kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori saja, tetapi kita juga dituntut untuk mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi pemahaman mengenai konsep advokasi, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, menjelaskan strategi advokasi modern, serta mengkaji peran data dan teknologi digital dalam mendukung proses advokasi. Selain itu, dalam presentasi ini juga nantinya akan kita bahas mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan advokasi, serta studi kasus yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk implementasi nyata dari konsep yang telah kita pelajari nanti ya. Dengan demikian diharapkan melalui presentasi ini teman-teman dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta mampu berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sektor agribisnis, serta memahami bagaimana advokasi dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya dalam proses advokasi, salah satu langkah paling fundamental adalah melakukan identifikasi stakeholder. Stakeholder dapat diartikan sebagai seluruh pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau terdampak oleh suatu kebijakan atau isu tertentu. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai siapa saja yang terlibat, advokasi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Identifikasi stakeholder ini menjadi penting karena advokasi bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan proses yang melibatkan interaksi antar berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Setiap stakeholder memiliki posisi, kekuatan, dan pengaruh yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks agribisnis, stakeholder utama yang pertama adalah petani. Petani merupakan pihak yang paling langsung berdampak oleh kebijakan di sektor pertanian, karena mereka seringkali berada pada posisi yang lemah dalam rantai nilai, sehingga membutuhkan dukungan advokasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha agribisnis lainnya seperti pedagang, distributor, dan perusahaan pengolahan hasil pertanian. Mereka memiliki peran penting dalam menentukan alur distribusi dan harga komoditas. Kepentingan mereka seringkali berorientasi pada keuntungan ekonomi yang dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan kepentingan petani. Stakeholder berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini memiliki peran sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Dalam advokasi, pemerintah menjadi target utama karena memiliki kewenangan untuk mengubah atau menetapkan kebijakan yang berdampak luas. Oleh karena itu, pendekatan kepada pemerintah harus dilakukan secara strategis dan berbasis data. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Kebijakan di tingkat daerah seringkali lebih dekat dengan kondisi lapangan, sehingga advokasi di tingkat lokal dapat memberikan dampak yang lebih cepat dan spesifik terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Selanjutnya adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM ini sendiri seringkali berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Mereka memiliki kemampuan dalam mengorganisir masyarakat, mengumpulkan data, serta menyuarakan isu-isu yang kurang mendapat perhatian.
selanjutnya ada media. Nah, media juga merupakan stakeholder yang sangat penting dalam advokasi. Media memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, serta dengan dukungan media, isu yang diadvokasikan dapat memperoleh perhatian yang lebih luas. Nah, selain media konvensional, media sosial kini menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Nah, seperti platform digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga mampu menciptakan tekanan publik terhadap pembuat kebijakan. Selanjutnya, akademisi dan peneliti juga termasuk dalam stakeholder yang sangat penting. Mereka berperan dalam menyediakan data, analisis, dan kajian ilmiah yang dapat memperkuat argumen advokasi. Nah, tanpa dukungan akademis, advokasi cenderung dianggap kurang objektif. Sektor swasta juga memiliki pengaruh besar dalam agribisnis. Nah, perusahaan besar seringkali memiliki sumber daya dan akses yang luas, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, dalam advokasi perlu dipertimbangkan bagaimana melibatkan atau menghadapi kepentingan sektor swasta. Selain itu, konsumen juga merupakan stakeholder yang tidak boleh diabaikan. Nah, permintaan konsumen dapat mempengaruhi pasar dan kebijakan. Kesadaran konsumen terhadap isu tertentu seperti produk ramah lingkungan dapat mendorong perubahan dalam praktik agribisnis. Nah, dalam melakukan identifikasi stakeholder, penting untuk tidak hanya mengenali siapa saja yang terlibat, tetapi juga memahami tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui pemetaan stakeholder, misalnya dengan menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh. Melalui pemetaan tersebut, kita dapat menentukan strategi pendekatan yang tepat untuk setiap stakeholder. Misalnya, stakeholder dengan pengaruh tinggi perlu didekati secara intensif, sementara stakeholder dengan kepentingan tinggi perlu dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Dengan demikian, identifikasi stakeholder bukan hanya sekedar daftar pihak yang terlibat, tetapi merupakan langkah strategis dalam merancang advokasi yang efektif. Nah, pemahaman yang baik mengenai stakeholder akan membantu dalam membangun kolaborasi, mengurangi konflik, serta meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Nah, semakin kita mengenali stakeholder, maka semakin besar peluang advokasi untuk menghasilkan perubahan nyata yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya strategi advokasi modern. Nah, strategi advokasi modern merupakan pendekatan yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman, khususnya di era digital dan globalisasi. Nah, advokasi tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan tatap muka atau penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Saat ini advokasi telah berkembang menjadi proses yang lebih kompleks dan terstruktur. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah aktor yang terlibat serta semakin beragamnya kepentingan yang harus diakomodasi. Nah, strategi advokasi modern menuntut adanya perencanaan yang matang dan berbasis pada analisis yang mendalam. Selain itu, strategi ini juga harus adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks agribisnis, strategi advokasi modern menjadi sangat penting karena sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik,
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjangkau berbagai pihak secara efektif. Strategi yang baik dan akan menentukan keberhasilan advokasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pemahaman terhadap strategi advokasi modern menjadi hal yang sangat krusial. Nah, salah satu strategi utama dalam advokasi modern adalah penggunaan pendekatan berbasis data atau data driven advokasi. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam penyusunan advokasi. Data memberikan legitimasi dan kredibilitas terhadap isu yang diangkat. Tanpa data, advokasi cenderung dianggap sebagai opini subjektif yang kurang dapat dipercaya. Dalam praktiknya, data yang digunakan dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Data tersebut harus relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, penggunaan data dapat digunakan untuk memprediksi dampak dari suatu kebijakan. Dengan demikian, advokasi menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data menjadi sangat penting dalam advokasi modern. Strategi berikutnya adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana advokasi. Nah, media digital seperti media sosial, website, dan platform online lainnya telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi. Melalui media digital, pesan advokasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan waktu yang singkat. Selain itu, media digital juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara advokat dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses advokasi. Kampanye digital juga dapat menciptakan tekanan sosial terhadap pembuat kebijakan. Dengan viralnya suatu isu, pemerintah akan lebih terdorong untuk merespon, namun penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bijak dan strategis. Pesan yang disampaikan harus jelas, menarik, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi digital menjadi sangat penting. Selain itu, strategi advokasi modern juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam proses advokasi. Kolaborasi memungkinkan penggabungan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, advokasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan efektif. Kolaborasi juga membantu dalam memperluas jaringan dan meningkatkan legitimasi advokasi. Dalam banyak kasus, advokasi yang dilakukan secara kolektif lebih mudah diterima oleh pembuat kebijakan. Namun, kolaborasi juga memerlukan koordinasi yang baik. Perbedaan kepentingan antar pihak harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, kemampuan membangun kemitraan menjadi sangat penting. Strategi komunikasi yang efektif juga merupakan bagian penting dari advokasi modern. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut disampaikan oleh audiens. Pesan advokasi harus disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pesan juga harus disesuaikan dengan karakteristik audiens yang dituju. Penggunaan narasi yang kuat dapat meningkatkan daya tarik pesan advokasi. Narasi yang baik mampu menyentuh emosi sekaligus memberikan informasi yang faktual. Dalam advokasi, storytelling sering digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini dapat meningkatkan empati dan kepedulian masyarakat. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keberhasilan advokasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus dirancang dengan cermat. Selanjutnya,
Advokasi modern juga memanfaatkan teknik kampanye publik. Kampanye publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Nah, kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, baik offline maupun online. Dalam kampanye publik ini penting untuk menentukan target audiens secara jelas. Selain itu, pesan kampanye harus konsisten dan berkelanjutan. Kampanye yang efektif biasanya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap isu yang diangkat. Kampanye juga dapat menciptakan tekanan sosial yang mendorong perubahan kebijakan. Namun, kampanye harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus akurat dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, kampanye publik menjadi salah satu strategi penting dalam advokasi modern. Strategi advokasi modern juga mencakup kegiatan lobbying atau pendekatan langsung kepada pembuat kebijakan. Lobbying dilakukan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Kegiatan ini biasanya melibatkan pertemuan formal maupun informal. Dalam lobbying, penting untuk menyampaikan argumen yang kuat dan berbasis data. Selain itu, hubungan yang baik dengan pembuat kebijakan juga sangat berpengaruh. Lobbying yang efektif memerlukan persiapan yang matang. Hal ini termasuk memahami posisi dan kepentingan pihak yang dituju. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. Lobbying juga harus dilakukan secara transparan dan etis. Oleh karena itu, strategi ini memerlukan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik. Monitoring dan evaluasi juga merupakan bagian penting dari strategi advokasi modern. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan advokasi berjalan sesuai rencana. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan advokasi. Melalui evaluasi dapat diketahui bahwa apakah tujuan advokasi telah tercapai atau belum. Selain itu, evaluasi juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan strategi yang digunakan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Data yang dikumpulkan harus dianalisis secara objektif. Dengan demikian, advokasi dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Strategi advokasi modern juga memerlukan kemampuan dalam manajemen isu. Manajemen isu berkaitan relevan dan memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, isu juga harus didukung oleh data yang kuat. Dalam manajemen isu, penting untuk menentukan prioritas. Tidak semua isu dapat diadvokasikan secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi terhadap isu yang paling mendesak. Manajemen isu juga melibatkan pemantauan perkembangan situasi. Dengan demikian, advokasi dapat dilakukan secara tepat waktu. Oleh karena itu, kemampuan analisis menjadi sangat penting. Strategi lainnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan penyebaran data. Teknologi memungkinkan pengumpulan data secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, dapat diolah dan dianalisis dengan lebih akurat. Teknik juga mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan adanya teknologi, advokasi dapat dilakukan secara lebih luas dan terintegrasi. Platform digital memungkinkan kolaborasi antar pihak tanpa batas geografis. Hal ini sangat membantu dalam memperluas jangkauan advokasi. Namun, penggunaan teknologi juga memerlukan keterampilan khusus. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi penting. Selanjutnya, strategi advokasi modern juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik
Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Dalam advokasi, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan lebih mendukung yang dilakukan secara terbuka. Selain itu, akuntabilitas juga penting untuk menjaga integritas advokasi. Tanpa akuntabilitas, advokasi dapat kehilangan kredibilitas. Oleh karena itu, kedua prinsip ini harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, advokasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu peran data dalam advokasi modern. Nah, peran data dalam advokasi modern ini sangat penting karena data berfungsi sebagai fondasi utama dalam menyusun argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks advokasi, data tidak hanya sekedar angka atau informasi, tetapi merupakan representasi nyata dari kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan adanya data, suatu isu dapat dijelaskan secara objektif dan sistematis. Hal ini penting karena advokasi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berdampak luas. Tanpa adanya data, advokasi cenderung dianggap sebagai opini subjektif yang kurang memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, advokasi cenderung dianggap sebagai penggunaan data menjadi salah satu indikator kualitas advokasi. Data juga membantu dalam meningkatkan kredibilitas pihak yang melakukan advokasi. Selain itu, data memungkinkan adanya transparansi dalam penyampaian informasi. Dengan demikian, data menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi modern. Nah, peran strategis data ini semakin penting di era informasi saat ini. Data dalam advokasi berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan secara mendalam. Melalui data tersebut, advokat dapat mengetahui akar penyebab suatu masalah, bukan hanya gejalanya saja. Hal ini memungkinkan penyusunan solusi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan isu yang diadvokasikan. Dalam sektor agribisnis, misalnya, data dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produksi, distribusi, serta kesejahteraan petani. Informasi ini sangat penting dalam merancang strategi advokasi yang efektif. Tanpa pemahaman yang berbasis data, advokasi berisiko tidak relevan dengan kondisi nyata. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data harus dilakukan secara sistematis. Data yang digunakan juga harus valid dan dapat dipercaya. Dengan demikian, advokasi dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Selain sebagai alat analisis, data juga berperan dalam memperkuat argumen. Dalam advokasi, argumen yang didukung oleh data cenderung lebih meyakinkan dibandingkan dengan argumen yang hanya berdasarkan opini. Data memberikan bukti empiris yang dapat digunakan untuk mendukung klaim yang disampaikan. Dalam proses advokasi, hal ini sangat penting untuk mempengaruhi pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan biasanya membutuhkan bukti yang kuat sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, data menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan daya tawar advokasi. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah suatu kebijakan diterapkan. Hal ini membantu dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, data tidak hanya mendukung argumen, tetapi juga membantu dalam melakukan evaluasi.
Oleh karena itu, penggunaan data harus menjadi prioritas dalam advokasi. Peran data juga terlihat dalam proses komunikasi advokasi. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti grafik, tabel, atau infografis, sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens. Penyajian data yang menarik dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap isu yang diangkat. Hal ini penting karena keberhasilan advokasi juga bergantung pada dukungan publik. Dengan menggunakan data, pesan advokasi dapat disampaikan secara lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, data juga dapat membantu dalam menyederhanakan isu yang kompleks. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memahami permasalahan yang ada. Penyajian data yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan audiens. Oleh karena itu, kemampuan dalam visualisasi data menjadi sangat penting. Dengan visualisasi yang tepat, data dapat menjadi alat komunikasi yang efektif. Dalam advokasi modern, data juga berperan dalam membangun legitimasi dan kepercayaan. Legitimasi merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan publik. Advokasi yang didukung oleh data yang valid akan lebih mudah diterima oleh berbagai pihak. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa advokasi dilakukan secara profesional dan berbasis bukti. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari stakeholder, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan tersebut sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang. Tanpa kepercayaan, advokasi akan sulit mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan data juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Data yang digunakan juga harus dapat diverifikasi. Dengan demikian, advokasi dapat berjalan secara kredibel. Data juga memiliki peran penting dalam proses perencanaan strategi advokasi. Melalui data, advokat dapat menentukan prioritas isu yang akan diangkat. Tidak semua isu dapat diadvokasikan secara bersamaan, sehingga diperlukan seleksi yang berbasis data. Selain itu, data juga membantu dalam menentukan target audiens yang tepat. Dengan memahami karakteristik audiens, strategi komunikasi dapat disesuaikan. Data juga dapat digunakan untuk menentukan waktu yang tepat dalam melakukan advokasi. Hal ini berkaitan dengan momentum yang dapat mempengaruhi keberhasilan advokasi. Dengan demikian, perencanaan advokasi menjadi lebih terarah. Tanpa data, perencanaan cenderung bersifat spekulatif. Oleh karena itu, data menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan perencanaan yang baik, peluang keberhasilan advokasi akan meningkat. Selanjutnya, peran data juga sangat penting dalam monitoring dan evaluasi advokasi. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan advokasi berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai hasil yang telah dicapai. Data digunakan untuk mengukur keberhasilan advokasi secara objektif. Misalnya, data itu dapat menunjukkan perubahan kebijakan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses advokasi dan akan menghasilkan informasi yang lebih akurat. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas advokasi di masa depan. Oleh karena itu, pengumpulan data harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, advokasi dapat terus berkembang. Dalam era digital, peran data dalam advokasi semakin berkuat oleh teknologi informasi. Teknologi memungkinkan pengumpulan data secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, data dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan berbagai pihak, berbagai aplikasi dan software. Hal ini mempermudah dalam menghasilkan informasi yang relevan. Teknologi juga memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber. Dengan demikian, analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, teknologi juga mempermudah penyebaran data kepada masyarakat.
Platform digital memungkinkan data diakses oleh siapa saja. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam advokasi berbasis data. Dengan teknologi, advokasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun demikian, penggunaan data dalam advokasi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan data yang terbatas atau tidak akurat. Data yang tidak valid dapat menyesatkan dan merugikan proses advokasi. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam hal akses terhadap data. Tidak semua pihak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk mengakses data. Tantangan lainnya adalah kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data. Hal ini memerlukan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Selain itu, terdapat juga risiko penyalahgunaan data. Data dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, oleh karena itu diperlukan etika dalam penggunaan data. Dengan demikian, tantangan ini diharapkan harus diatasi agar advokasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai penutup, data tidak berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi juga sebagai dasar utama dalam setiap tahap advokasi, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan strategi, hingga evaluasi. Data selalu menjadi penggunaan data juga harus dilakukan secara etis bertanggung jawab. Tantangan yang harus menjadi komponen yang sangat penting. Penggunaan data yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan kredibilitas advokasi. Selain itu, data juga membantu dalam membangun kepercayaan dan legitimasi. Namun, penggunaan data juga harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Tantangan yang ada harus diatasi dengan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, advokasi berbasis data dapat memberikan dampak yang lebih nyata. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku advokasi untuk memahami dan memanfaatkan data secara optimal. Selanjutnya pembahasan tentang digital tools dalam advokasi modern. Digital tools atau alat digital merupakan komponen penting dalam advokasi modern yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara individu maupun kelompok dalam menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan publik. Jika sebelumnya advokasi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan konvensional, kini digital tools memungkinkan advokasi dilakukan secara lebih cepat, luas, dan efisien. Digital tools mencakup berbagai platform dan aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Keberadaan alat digital ini memberikan peluang besar bagi pelaku advokasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis. Selain itu, penggunaan digital tools juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses advokasi. Hal ini karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan memberikan respons secara langsung. Digital tools juga memungkinkan advokasi dilakukan secara real time, sehingga respon terhadap isu dapat dilakukan dengan cepat. Namun, penggunaan digital tools
juga memerlukan strategi yang tepat agar pesan yang disampaikan tidak hilang di tengah banyaknya informasi yang beredar. Dengan demikian, digital tools menjadi sarana penting dalam mendukung efektivitas advokasi modern. Salah satu digital tools yang paling berpengaruh dalam advokasi adalah media sosial. Platform digital seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok telah menjadi ruang utama dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Melalui media sosial, pesan advokasi dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, maupun infografis. Keunggulan dalam media sosial terdapat pada kemampuannya untuk menjangkau audiens secara luas dalam waktu yang singkat. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pelaku advokasi dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan publik yang dapat memperkuat dukungan terhadap isu yang diangkat. Dalam banyak kasus, kampanye advokasi yang viral di media sosial mampu menarik perhatian pemerintah dan mendorong perubahan kebijakan. Namun demikian, penggunaan media sosial juga memiliki tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Oleh karena itu, pelaku advokasi harus mampu mengelola konten secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan strategi yang tepat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Selain media sosial, digital tools juga mencakup platform analisis data yang digunakan untuk mendukung advokasi berbasis data. Tools seperti Google Trends, Google Analytics, dan berbagai software statistik memungkinkan pelaku advokasi untuk memahami tren dan pola perilaku masyarakat. Dengan menggunakan alat ini, advokat dapat mengetahui isu apa aja yang sedang menjadi perhatian publik. Informasi tersebut sangat penting dalam menentukan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, platform analisis data juga membantu dalam mengukur dampak dari kegiatan advokasi. Misalnya, jumlah orang yang terlibat dalam kampanye atau tingkat penyebaran informasi. Dengan demikian, advokasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan terarah. Namun, penggunaan tools ini memerlukan kemampuan teknis dalam mengolah dan menganalisis data. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Dengan pemanfaatan yang optimal, digital tools dapat meningkatkan kualitas advokasi secara signifikan. Digital tools lainnya yang tidak kalah penting adalah platform pembuatan konten seperti Canva, CapCut, dan berbagai aplikasi desain grafis lainnya. Platform ini memungkinkan pelaku advokasi untuk membuat materi komunikasi yang menarik dan profesional. Nah, dalam advokasi, tampilan visual sangat berpengaruh terhadap daya tarik pesan. Daya tarik pesan, konten yang menarik cenderung lebih mudah diterima dan dibagikan oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan video pendek juga semakin populer dalam menyampaikan pesan advokasi. Video memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lebih dinamis dan emosional. Hal ini dapat meningkatkan empati dan kepedulian audiens terhadap isu yang diangkat. Namun, pembuatan konten yang efektif memerlukan kreativitas dan pemahaman terhadap audiens. Oleh karena itu, pelaku advokasi harus mampu mengembangkan keterampilan dalam pembuatan konten digital. Dengan demikian, pesan advokasi dapat disampaikan secara lebih efektif. Selain itu, terdapat juga digital tools berupa platform petisi online dan kampanye digital seperti Change
Org, dan berbagai platform serupa. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara kolektif dengan mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar. Petisi online dapat memberikan tekanan terhadap pembuatan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa digital trust tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk mengorganisir setiap kegiatan gerakan sosial. Selain itu, platform ini juga mempermudah dalam mengukur dukungan publik terhadap suatu isu. Namun demikian, keberhasilan petisi online sangat bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Pesan yang disampaikan harus jelas dan relevan dan menarik perhatian masyarakat. Selain itu, diperlukan juga upaya lanjutan untuk memastikan bahwa petisi tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Dengan demikian, digital trust dapat menjadi alat yang kuat dalam mendorong perubahan kebijakan. Oleh karena itu, pemanfaatan digital trust harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembahasan tentang tantangan advokasi. Nah, dalam pelaksanaan advokasi terdapat juga berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas dan keberhasilan upaya yang dilakukan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketimpangan kekuatan antar stakeholder yang terlibat. Dalam banyak kasus, pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang lebih besar seperti pemerintah atau korporasi besar cenderung lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, kelompok masyarakat kecil seperti petani seringkali memiliki posisi lemah dan kurang memiliki akses terhadap kekuasaan. Ketimpangan ini menyebabkan suara kelompok rentan sulit untuk didengar. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok advokasi juga menjadi kendala tersendiri. Sumber daya tersebut meliputi dana, tenaga, maupun akses informasi. Tanpa sumber daya yang memadai, advokasi sulit dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan demikian, tantangan ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam advokasi. Tantangan berikutnya adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax, terutama di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi memang memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan. Hoax dapat merusak kredibilitas advokasi dan membingungkan masyarakat. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap isu yang diadvokasikan. Selain itu, hoax juga dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melemahkan gerakan advokasi. Dalam kondisi ini, pelaku advokasi dituntut untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Verifikasi data menjadi hal yang sangat penting sebelum informasi disebarkan. Selain itu, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi. Dengan demikian, tantangan ini memerlukan pendekatan yang serius dan berkelanjutan. Selain itu, konflik kepentingan antar stakeholder juga menjadi tantangan yang signifikan dalam advokasi. Setiap stakeholder memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda, yang dalam beberapa kasus dapat saling bertentangan. Misalnya, kepentingan petani untuk mendapatkan harga yang tinggi dapat bertentangan dengan kepentingan konsumen yang menginginkan harga yang rendah. Konflik ini dapat menghambat proses advokasi jika tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, konflik juga dapat memicu perpecahan dalam kelompok advokasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam manajemen konflik agar advokasi tetap berjalan secara efektif. Pendekatan dialog dan negosiasi menjadi penting dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan. Selain itu, diperlukan juga sikap terbuka dan saling menghargai antar pihak. Dengan demikian, konflik dapat dikelola menjadi sesuatu yang konstruktif. Nah, selanjutnya studi kasus advokasi. Nah, salah satu studi kasus advokasi yang relevan di Indonesia adalah terkait kebijakan harga gabah yang sering merugikan petani. Permasalahan ini muncul karena harga gabah di tingkat petani seringkali berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak stabil dan cenderung rendah. Dalam situasi tersebut, berbagai kelompok advokasi mulai melakukan upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan petani. Mereka mengumpulkan data mengenai biaya produksi, harga pasar, serta margin keuntungan yang diterima petani. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun argumen advokasi. Selain itu, kampanye dilakukan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap permasalahan ini. Tekanan publik yang semakin besar mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan. Dalam beberapa kasus, pemerintah kemudian menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP yang lebih berpihak kepada petani. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi yang berbasis data dan dukungan publik dapat menghasilkan perubahan kebijakan. Kemudian studi kasus lainnya adalah advokasi terkait industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Nah, industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian nasional, namun juga menghadapi berbagai kritik, terutama terkait isu lingkungan. Berbagai organisasi lingkungan dan masyarakat sipil melakukan advokasi untuk mendorong praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Mereka menggunakan data mengenai deforestasi, emisi karbon, serta dampak sosial terhadap masyarakat lokal. Data tersebut disebarluaskan melalui berbagai platform baik nasional maupun internasional. Selain itu, advokasi juga dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga internasional. Tekanan dari pasar global, terutama dari negara-negara Eropa, turut memperkuat advokasi ini. Pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan mengembangkan sertifikasi sawit berkelanjutan. Program seperti ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil menjadi salah satu hasil dari advokasi tersebut. Dengan demikian, advokasi tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional, tetapi juga pada praktik industri. Kasus advokasi lainnya dapat dilihat dalam isu distribusi pupuk subsidi di Indonesia. Permasalahan distribusi pupuk seringkali menyebabkan kelangkaan di tingkat petani. Hal ini berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. Berbagai kelompok petani dan organisasi masyarakat melakukan advokasi untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk. Mereka mengumpulkan data mengenai kebutuhan pupuk, distribusi, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Data tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi. Selain itu, advokasi juga dilakukan melalui dialog dengan pemerintah daerah dan pusat. Media juga berperan dalam mengangkat isu ini ke publik. Dengan meningkatnya perhatian publik, pemerintah mulai melakukan perbaikan dalam sistem distribusi. Salah satunya adalah dengan digitalisasi sistem distribusi pupuk.
Hal ini menunjukkan bahwa advokasi dapat mendorong inovasi dalam kebijakan. Selanjutnya, studi kasus advokasi juga dapat ditemukan dalam isu impor komoditas pertanian. Kebijakan impor seringkali menjadi kontroversial karena dianggap merugikan petani lokal. Ketika impor dilakukan dalam jumlah besar, harga produk lokal dapat turun secara signifikan. Hal ini memicu protes dari berbagai kelompok petani dan organisasi advokasi. Mereka melakukan advokasi dengan menyampaikan data mengenai produksi lokal dan kebutuhan pasar. Selain itu, mereka juga menunjukkan dampak negatif impor terhadap kesejahteraan petani. Advokasi dilakukan melalui berbagai cara, termasuk demonstrasi, kampanye media, dan dialog dengan pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah akhirnya menunda atau membatasi kebijakan impor. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Namun demikian, isu ini tetap menjadi tantangan karena melibatkan kepentingan dan kompleks. Oleh karena itu, advokasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa advokasi memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan di sektor agribisnis. Keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh penggunaan data yang kuat, strategi komunikasi yang efektif, serta dukungan dari berbagai stakeholder. Selain itu, kolaborasi antar pihak juga menjadi faktor penting dalam peningkatan efektivitas advokasi. Namun, advokasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti konflik kepentingan dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pelaksanaannya. Studi kasus yang telah dibahas dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana advokasi dilakukan di Indonesia. Dari kasus-kasus tersebut dapat dipelajari berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam konteks lain. Dengan demikian, advokasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi bukan hanya teori, tetapi praktik nyata yang memiliki dampak yang signifikan. Jadi, sebagai kesimpulan, advokasi dalam sektor agribisnis modern merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aktor, strategi, dan serta pendekatan yang terintegrasi. Advokasi tidak lagi dipahami sebagai sekedar penyampaian aspirasi, tetapi telah berkembang menjadi suatu upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan publik secara efektif. Dalam proses tersebut, identifikasi stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memahami peta kepentingan dan kekuatan yang terlibat. Selain itu, strategi advokasi modern menuntut adanya perencanaan yang matang serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan data menjadi faktor kunci dalam memperkuat argumen dan meningkatkan kredibilitas advokasi. Di sisi lain, penggunaan teknologi digital juga memberikan peluang besar dalam memperluas jangkauan advokasi. Namun demikian, berbagai tantangan seperti ketimpangan kekuatan, penyebaran hoaks, serta konflik kepentingan tetap menjadi hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, advokasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, advokasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan perubahan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Lebih lanjut, berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara terencana dan berbasis data mampu memberikan dampak nyata terhadap perubahan kebijakan. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumen, tetapi juga oleh kemampuan dalam membangun kolaborasi antar stakeholder. Kolaborasi ini memungkinkan
adanya sinergi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selain itu, komunikasi yang efektif juga menjadi faktor penting dalam menyampaikan pesan advokasi kepada publik dan pembuat kebijakan. Dengan dukungan publik yang kuat, tekanan terhadap pengambil keputusan akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Namun, untuk mencapai keberhasilan tersebut diperlukan komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan advokasi. Advokasi bukanlah proses yang instan, melainkan memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa advokasi modern dalam agribisnis merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat. Peran mahasiswa dan generasi muda menjadi sangat penting dalam proses ini, karena mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang kritis dan inovatif. Dengan pemahaman yang baik mengenai advokasi, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem agribisnis yang lebih berkeadilan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.